Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa innahu lihubbil khairi lasyadid, bahwasanya ada di antara kita umat manusia ataupun bahkan banyak di antara umat manusia yang kemudian memiliki kecintaan kepada hartanya dalam level ataupun taraf yang sangat, dalam tanda kutip, ia sangat mencintai daripada hartanya hingga kemudian ia melupakan daripada persediaannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian lalai daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian kisah yang cukup relevan dengan ayat ini, di mana suatu ketika Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanannya bersama seorang pemuda. Pemuda ini tidak mengenal bahwasanya orang yang bersama dengannya berjalan menuju suatu tempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Singkat cerita, mereka berdua pun berbagi bekal dan singgah di atas 3 bongkahan batu besar. Kemudian di atas batu tersebut Nabi Isa alaihissalam dengan pemuda tersebut mulailah mereka menikmati daripada bekal yang mereka siapkan. Di tengah-tengah daripada percakapan mereka, maka Nabi Isa alaihissalam tiba-tiba memegang daripada ketiga batu tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah 3 bongkahan batu ini menjadi bongkahan emas." Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan daripada permintaan doa daripada Nabi Isa alaihissalam. Laki-laki ataupun pemuda tersebut tampak terkejut dengan peristiwa yang begitu cepat. Dan kemudian Nabi Isa alaihissalam berujar kepada orang tersebut, "Ambillah 1 untukmu, dan ini 1 untukku." Maka laki-laki tersebut kemudian berujar, "Maka untuk siapa 1 lagi bongkahan emas ini?" Karena ada 3 bongkahan emas yang ada di depan mata mereka. Maka Nabi Isa alaihissalam berujar bahwasanya kalau begitu ambil saja daripada batu itu ataupun emas yang telah aku ubah tadi. Maka laki-laki itu pun dengan penuh semangat, penuh gairah mengambil daripada batu tersebut. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam juga berkata, "Ambillah juga emasku." Maka kemudian ada 3 bongkahan emas besar yang kemudian didapatkan oleh laki-laki tersebut. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Karena saking senangnya mendapatkan 3 bongkahan emas, maka pemuda tersebut berkata kepada Nabi Isa, "Engkau duluanlah melangkah, nanti aku menyusul. Aku akan membereskan daripada emas-emas ini untuk aku bawa bersama dengan perjalananku." Ternyata singkat cerita, di tengah perjalanan, ketika ia berusaha untuk membawa 3 bongkahan emas, yang membuat perjalanannya menjadi lambat, di tengah malam, dalam perjalanannya, ia menemui daripada 2 orang pencuri. Maka pencuri tersebut tiba-tiba menikam daripada orang tersebut, dan kemudian mengambil daripada 3 bongkahan emas tersebut. Hadirin Sobat Indeks rahimakumullah. Ini kemudian menjadi peristiwa yang perlu kita ambil pelajaran di dalamnya. Bahwasanya
memiliki harta yang banyak, ataupun mencita-citakan, mengimpikan daripada memiliki harta yang banyak, itu merupakan mimpi yang boleh-boleh saja kita bayangkan dalam pikiran kita. Namun perlu kita kemudian mentadaburi juga dalam Quran surah Al-Adiyat ayat 8 tadi. Bahwasanya wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahwasanya jangan sampai kita kemudian memiliki kecintaan kepada harta ataupun terhadap harta dalam level ataupun taraf yang sangat, sehingga kemudian kita melupakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjemput daripada ajal kita melalui malaikatnya, sehingga kemudian kita lupa berbekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobat indeks rahimakumullah. Oleh karena itu, boleh kita memiliki harta yang banyak ataupun bermimpi untuk memiliki harta yang banyak. Akan tetapi kita perlu juga mempertimbangkan bahwasanya jangan sampai kita melupakan untuk berbekal menghadap kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat, dan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan-perbuatan kita selama dalam kehidupan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.